Yudo langsung beranjak pergi meninggalkan Murni. Murni diam saja. Ia menatap kepergian Yudo yang beranjak dari duduknya. Murni begitu menyayangi Adrian karena sejak dulu ia selalu bersama Adrian, membela Adrian apapun kesalahan Adrian. Dia pikir kesalahan Adrian kali ini juga dapat dimaafkan, tapi mendengar kondisi Elina yang kritis membuat hatinya teriris. Bagaimana nasib bayi kecil itu ketika ibunya saat ini tidak ada di sisinya? Ia berharap Elina segera sembuh dan dapat berkumpul dengan bayinya kembali di rumah. Nenek, bukalah matamu lebar-lebar. Kau boleh menyayangi Adrian tapi tidak boleh mencegah kami untuk memberi Adrian pelajaran. Pria itu harus diberi pelajaran agar dia sadar jika perbuatannya salah. Aku harap nenek mengerti. Lalu Abimanyu juga beranjak dari sana menuntun Anjani yang masih syok. Abimanyu, aku ingin melihat bayi Elina, pinta Anjani. Abimanyu mengangguk lalu membawa Anjani ke sebuah ruangan di mana bayi Elina dirawat. Bayi itu dalam kondisi sehat tetapi masih butuh perawatan karena keracunan air ketuban. Dari balik kaca, Anjani menatap bayi mungil yang tergeletak di sebuah inkubator. Sungguh kasihan nasib bayi mungil itu, baru lahir ke dunia tapi tidak dapat berada di dalam dekapan ibunya. Air matanya menetes, ia jadi teringat penderitaan Elina sebelum ia mengalami pendarahan. Elina memang jahat kepadanya tapi ia tak sanggup membayangkan jika hal ini menimpa Elina dan juga bayinya. Sikap Elina memang buruk tapi dia tetaplah wanita. Ia tidak setuju, dia sangat marah melihat Adrian. Dia seperti bukan manusia yang tega menyiksa istrinya begitu kejam. Bayi kecil yang mungil. Nak, semoga ibumu segera sadar dan sembuh dari sakitnya agar kau dapat menikmati kasih sayang. Seorang ibu, ayahmu begitu kejam dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan ayahmu hidup dengan tenang di dunia ini. Lalu Anjani mengajak Abimanyu untuk pergi dari sana. Ia menatap wajah Abimanyu dengan serius. Bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Katakan saja, aku akan menuruti semua keinginanmu, istriku. Anjani menatap lurus pandangan di depannya lalu ia berkata, aku ingin memberikan pelajaran kepada Adrian, aku ingin memberikan dia pelajaran karena aku begitu membencinya. Dewi memasuki rumah sambil menenteng paper bag di tangannya yang begitu banyak, senyumnya sangat sumringah. Ia baru saja pulang dari mall. Uang tabungannya dari hasil menemani perjalanan bisnis Roni di kapal pesiar selama 6 bulan, sangatlah banyak. Aku begitu beruntung dekat dengan Roni. Masa bodoh, kata Elina, jika dia adalah ayah dari temannya. Aku akan terus mendapatkan uang dari Roni jika terus berhubungan dengannya, haha. Wajah Dewi langsung berubah terkejut melihat noda darah yang berada di depan kamar Elina. Para pelayan sedang sibuk membersihkan noda darah tersebut dan beberapa dari mereka membersihkan pecahan kaca yang berada di kamar Elina. Dewi segera mendekati mereka. Apa yang terjadi, di mana putriku? Mengapa ini semua terjadi dan itu adalah darah siapa? Tanyanya panik. Seorang pelayan kecil menghampiri Elina lalu menunduk. Ia menjawab. Nyonya Dewi, Nona Elina sudah dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Tuan muda Adrian berbuat nekat menyekap kami para pelayan dan membius para penjaga yang berada di rumah ini. Dia memasuki rumah lalu ke dalam kamar Nona Elina dan menyiksa beliau hingga mengalami pendarahan hebat. Tapi saat ini Nona Elina telah dibawa ke rumah sakit oleh Nona Anjani. Dewi yang mendengar hal itu begitu syok, ia terduduk lemas di lantai tak memperdulikan semua barang belanjaannya yang jatuh berserakan di lantai. Ia bergegas menelpon Anjani tapi tidak diangkat. Lalu beralih menelpon Abimanyu. Setelah panggilan terhubung, ia langsung meminta alamat rumah sakit di mana putrinya dirawat.
Dalam hidup Dewi yang selalu santai dan bahagia, kali ini ia dalam kondisi paling kacau dan begitu takut mendengar Elina dalam kondisi seperti itu. Adrian kurang ajar, berani dia berbuat seperti itu kepada putriku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Lalu Dewi segera pergi dari rumah menuju rumah sakit. Di sebuah ruangan yang gelap Adrian membuka matanya. Seketika pandangannya menjadi buram, kepalanya pusing, badannya remuk redam. Ark, erangnya kesakitan. Mengapa aku bisa berada di sini? Adrian berusaha mendudukkan dirinya. Ia tergeletak di sebuah gudang gelap dengan lantai yang begitu berdebu. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Adrian melongo tak percaya melihat Anjani berjalan seorang diri menghampiri dirinya. "Hai cantik, masih beranikah dirimu menemui diriku?" ucap Adrian dengan pongah. "Tentu saja berani. Seharusnya akulah yang bertanya kepada dirimu. Masih beranikah dirimu?" tersenyum begitu santai sedangkan kematian berada di depan matamu. Tawa Adrian langsung menggema di ruangan sepi itu. Ia menatap Anjani dengan pandangan tidak percaya. "Kematian apa maksudmu? Seorang wanita cantik dan lemah sepertimu ingin berusaha membunuhku?" Tebak Adrian. "Mati adalah hal yang terlalu mudah untukmu. Aku akan mengajarkan kepadamu apa itu rasanya penderitaan dan aku pastikan kamu akan memohon kematianmu sendiri." Anjani menatap Adrian yang masih saja tertawa lebar di depannya. Abimanyulah yang membawa Adrian ke sebuah gudang tak terpakai ini untuk memberikan pelajaran kepada Adrian atas permintaan Anjani. Anjani menatap mata Adrian begitu benci karena pria itu tidak memiliki hati. Anjani menepuk tangannya 2 kali lalu 2 orang berpakaian hitam berbadan tegap memasuki ruangan dengan membawa sebuah belati dan juga tali. Mereka berdua langsung mendekati Adrian dan mengikat tubuh Adrian di sebuah tiang yang berada di tengah ruangan tersebut. "Lepaskan saya. Apa maumu?" "Berani kalian kepadaku?" Setelah tubuh Adrian terikat di tengah tiang, Anjani mendekati Adrian sambil memegang sebuah belati kecil di tangannya. "Adrian Herlambang, kamu adalah putra kandung Yudo tetapi tidak pernah bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Aku tahu kamu dan ibumu lah yang bersekongkol untuk membuat suamiku mengalami kecelakaan 5 tahun lalu. Kalian begitu tega membuat nasib Abimanyu begitu buruk. Abimanyu duduk di kursi roda harus menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Sedangkan kalian menikmati harta Yudo dengan bahagia dan tertawa di atas penderitaan Abimanyu. Kamu sungguh keterlaluan, kamu iblis bukan manusia." Seret. Tiba-tiba saja Anjani langsung menggoreskan belati tersebut ke wajah Adrian yang mulus. "Ark!" jerit Adrian kesakitan. "Lepaskan aku. Bagaimana sakit tidak?" Lalu Anjani menggoreskan sekali lagi belatinya pada pipi kiri Adrian. Adrian memaki Anjani dengan keras. Ia meronta berusaha melepaskan ikatan pada tubuhnya. "Dasar wanita gila. Kau lebih gila karena telah menyakiti istrimu sendiri, Adrian. Apakah kau tidak pernah berpikir bagaimana perasaannya? Dia adalah wanita tidak berguna. Untuk apa aku menyayanginya? Jangan pernah ikut campur urusanku. Kau adalah pria yang paling bodoh yang pernah aku temui di dunia ini. Di dalam perut istrimu terdapat darah dagingmu sendiri tapi kamu begitu tidak peduli. Justru kau malah menyiksa Elina dengan alasan yang tidak masuk akal, dasar konyol. Mengapa kau begitu peduli kepada Elina? Bukankah kau begitu membencinya, Anjani? Aku begitu membenci Elina ketika dia tidak mampu mencegah kepergian ibuku dari rumah ini." Anjani menatap Adrian. "Aku memang membenci dirinya tapi aku tidak suka melihat seorang wanita yang sedang hamil besar tidak berdaya diperlakukan seperti binatang olehmu. Dan aku menghampirimu di sini, menyiksamu di sini, memberi pelajaran kepadamu, karena kau telah lancang akan menodai diriku.
Bagaimana mungkin aku diam saja? Sesungguhnya Adrian sudah diurus oleh Yudo, tetapi Abimanyu meminta kepada Yudo agar dirinya lah yang mengurus Adrian. Yudo menyetujui hal itu karena pikirannya sudah begitu pusing dengan semua kejadian ini. Ia tidak menyangka jika putra yang selama ini pendiam juga penurut memiliki hati yang begitu licik dan tega melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Abimanyu tersenyum mendengar jika Yudo menyetujui permintaannya. Ini adalah permintaan Anjani yang ingin memberikan pelajaran kepada Adrian. Abimanyu dengan senang hati menuruti keinginan istrinya tersebut. Dari balik pintu, Abimanyu duduk dengan santai menunggu Anjani yang sedang memberikan pelajaran kepada Adrian. "Anjani, wajahmu begitu cantik, jika saja aku berhasil menikmati tubuhmu itu, bagaimana reaksi Abimanyu?" "Hahaha. Pelak." Anjani menamparkan wajah Adrian dengan keras hingga kepalanya tertoleh ke kiri, darah segar langsung keluar dari sudut bibirnya. Anjani mengambil sebuah cambuk yang berada di atas meja yang tidak jauh darinya, lalu ia menyabet tubuh Adrian yang memang sudah lemah dengan cambuk itu. "Ark!" Adrian berteriak kesakitan ketika cambuk itu menyapu kulitnya. Anjani mencambuk tubuh Adrian tanpa henti terus-menerus. Anjani tidak peduli teriakan Adrian yang begitu menyakitkan. "Bagaimana? Sakit tidak? Berhenti, dasar wanita sialan. Apakah kau ingin membunuhku? Jika itu bisa kulakukan, kenapa tidak? Ketika kamu menyakiti istrimu sendiri, apakah kamu berpikir untuk berhenti? Dan ketika kamu akan menodaiku, apakah kamu berpikir berhenti?" Lalu tiba-tiba Adrian jatuh pingsan. Tubuhnya yang memang sudah lemah karena kepalanya dihantam vas bunga saat di kediaman Herlambang lalu disiksa oleh Anjani terus-menerus, membuat lelaki itu tidak sadarkan diri. Anjani membuang cambuknya ke lantai. Ia menepuk tangannya seolah menghilangkan sebuah noda dalam tangannya. Lalu Anjani berkata, "Dasar pria lemah dan tidak berguna." Dari balik pintu Abimanyu bangkit dari duduknya, lalu ia menghampiri Anjani dan memeluk pinggang ramping Anjani. "Ayo, biarkan saja dia di sini diurus oleh anak buahku. Aku mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit jika Elina sudah sadarkan diri." "Elina sudah sadarkan diri? Ayo segera ke rumah sakit." Anjani berlalu pergi mendahului Abimanyu. Selama ini hubungan Anjani dengan Elina begitu buruk. Anjani sangat membenci Elina yang terus saja menggoda Abimanyu. Apalagi setelah tahu Abimanyu telah sembuh dari sakitnya, Elina terang-terangan menggoda Abimanyu di depan wajahnya. Anjani begitu tidak menyukai Elina karena wanita itu begitu licik dan manipulatif, tapi ketika ia melihat Elina yang disiksa oleh Adrian, begitu tragisnya membuat perasaannya sebagai wanita bergetar. Siapa yang tidak sakit hati melihat seorang wanita yang sedang hamil besar disiksa di depan matamu? Anjani sungguh tidak tega kepada anak Elina yang seharusnya berada di rengkuhan Elina kini harus dipisahkan sementara karena keadaan Elina yang kritis. Sekarang, saat mendengar kabar jika Elina sudah sadarkan diri, setitik perasaan dalam hatinya merasa lega. Setidaknya bayi mungil Elina akan segera bertemu dan berada dalam pelukan ibunya. "Bagaimana keadaan menantu saya, Dok?" tanya Yudo ketika dokter tersebut selesai memeriksa Elina. "Pasien telah sadarkan diri. Kondisinya mulai membaik, tetapi dia terus saja memanggil nama seorang wanita bernama Anjani. Jika ada wanita tersebut di sini, mohon untuk dipertemukan dengan pasien karena hal tersebut dapat membuat pasien merasa lebih baik. Kami akan terus memantau kondisi pasien. Sekarang, saya permisi." Dokter tersebut menepuk bahu Yudo lalu pergi dari sana. Murni yang mendengar jika Elina telah sadarkan diri segera memasuki ruangan. Wanita tua itu mengabaikan Yudo, ia masih mendiamkan Yudo karena ia tidak terima jika Adrian akan dipenjarakan oleh Yudo. "Ayah,
Panggil Anjani yang berjalan tergesa menghampiri Yudo. Yudo tersenyum ke arah Anjani. Anjani, Elina telah sadarkan diri dan dia terus memanggil namamu. Ayah harap kamu temui Elina untuk sejenak saja. Keadaan Elina telah membaik. Ayah harap kamu dapat mengesampingkan permasalahan kalian untuk kali ini saja agar Elina cepat sembuh dan dapat berkumpul dengan kita lagi di rumah. Anjani mengangguk. Ayah tenang saja. Aku tidak akan membenci Elina lagi. Lalu ia berjalan ke dalam ruangan Elina. Anjani berpapasan dengan Murni yang hendak keluar dari ruangan. Elina terus memanggil namamu. Aku harap kau kesampingkan egomu dan jangan benci Elina. Apapun yang terjadi ini demi kesembuhan Elina, Anjani. Tanpa menjawab perkataan Murni, Anjani langsung saja menghampiri Elina yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Ia menarik kursi lalu duduk di samping Elina. Elina menangis melihat Anjani lalu ia mengulurkan tangannya kepada wanita yang telah menolongnya itu. Selama ini aku begitu jahat kepadamu, Anjani. Berkali-kali aku menyudutkanmu, berkali-kali aku berusaha menyakiti dirimu, berkali-kali aku menggoda suamimu, tapi ketika aku dalam kesulitan kau telah menolong diriku, menyelamatkan nyawaku dan juga anakku. Elina menangis terseduh-seduh. Ia menyesali segala perbuatan jahatnya kepada Anjani. Ketika ia dalam masalah justru wanita ini yang telah menyelamatkannya. Rasa sesak menghampiri Elina ketika ia kembali mengingat jika suami yang begitu ia cintai selama ini dengan tega menyakiti dirinya tanpa memikirkan nyawa anak mereka. Anjani diam saja memberi kesempatan kepada Elina untuk mengungkapkan semua perasaannya. Anjani, aku merasa hidupku tidak akan lama lagi. Berhenti mengatakan hal itu, Elina, jaga bicaramu. Kau akan segera sembuh dan bertemu dengan putrimu. Apakah kau tak ingin bertemu dengan putrimu? Aku bisa membawa dia ke hadapanmu sekarang. Aku telah bertemu dirinya, memeluknya, menyusuinya tadi. Sekarang dia sedang beristirahat dan aku ingin berbicara serius kepadamu. Elina menatap Anjani dengan serius. Anjani, kau begitu baik kepadaku, seberapa banyak kejahatanku kepadamu kau tetap bersikap baik kepadaku hingga menyelamatkan nyawaku dan anakku. Aku tidak tahu jika tidak ada dirimu apakah aku dan anakku masih hidup. Aku mohon, ini adalah permintaan terakhirku, jagalah anakku seperti anak kandungmu sendiri. Elina, apa yang kau katakan? Kau akan terus bersama dengan putramu baik sekarang ataupun nanti kau akan mendampingi dia hingga dewasa, hingga dia memiliki anak dan juga cucu. Ya, itu adalah inginku, tapi aku merasa jika hidupku. Berhenti berkata omong kosong Elina. Tangan Anjani memegang bahu Elina lalu mencengkeramnya dengan erat. Dengan susah payah aku menyelamatkan nyawamu, apakah kau ingin pergi begitu saja? Aku tidak mengizinkannya. Jangan bersikap bodoh karena pria bernama Adrian, dia tidak pantas menjadi suamimu. Elina melepaskan tangan Anjani pada pundaknya. Tinggalkan aku, Anjani. Aku butuh waktu untuk sendiri. Tapi Elina. Pergi Anjani. Aku bilang pergi. Anjani mundur selangkah. Dengan berat hati ia berjalan mundur pergi meninggalkan ruangan Elina. Sebelum membuka pintu ia kembali menoleh kepada Elina, wanita itu tengah menangis dengan kuat. Anjani ingin kembali mendekati Elina tapi tatapan tajam Elina menghentikan langkahnya. Dengan terpaksa Anjani meninggalkan Elina sendirian di ruangan tersebut. Yudo, Murni dan Abimanyu yang masih menunggu di depan ruangan Elina bertanya bagaimana keadaan Elina. Anjani menggeleng lemah. Dia memintaku untuk pergi. Biarkan saja dia, sahut Murni, ketika aku menemuinya dia juga memintaku untuk pergi. Mungkin dia begitu sakit hati kepada Adrian karena tidak percaya orang yang ia pikir dapat melindunginya bersikap begitu keji kepada ia dan anaknya. Anjani,
Abimanyu, kalian pasti lelah sekarang, pulanglah, biar Elina ayah dan nenek yang menjaganya di sini. Baiklah kalau begitu, ayah. Aku dan Anjani pulang terlebih dahulu, jika terjadi sesuatu segera hubungi kami. Abimanyu langsung menuntun Anjani yang diam saja untuk segera pulang ke rumah. Abimanyu membukakan pintu mobil untuk Anjani lalu mendudukkan Anjani di kursi depan dan memakaikannya seatbelt. Anjani masih saja diam dengan pandangan kosong. Dirinya begitu cemas dengan perkataan Elina tadi. Dengan perlahan Abimanyu melajukan mobilnya untuk segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia menatap sendu istrinya yang begitu tertekan atas semua kejadian yang begitu mengerikan ini. Abimanyu mengelus pundak Anjani membuat wanita itu tersadar dan menoleh kepada Abimanyu. Anjani berusaha tersenyum. Maafkan aku, Bi, aku telah mengabaikan dirimu. Maaf. Setelah ini istirahat dan lupakan sejenak masalah yang terjadi, kau juga perlu memikirkan dirimu sendiri, Anjani. Ya, aku begitu takut, Abimanyu, tadi Elina. Tiba-tiba saja ponsel Abimanyu berdering. Abimanyu segera mengangkatnya. Suara Yudo berkata dengan panik di seberang sana. Abimanyu, segera kembali ke rumah sakit. Elina terjatuh di kamar mandi dan nyawanya tidak tertolong. Apa? Ada apa, Bi? Mengapa kita putar arah menuju rumah sakit lagi? Tanya Anjani dengan bingung. Abimanyu diam saja tidak menjelaskan kepada Anjani apa yang telah terjadi karena pikirannya saat ini sedang kalut. Elina telah tiada. Apakah sungguh Elina telah tiada? Abimanyu terus memacu kendaraannya dengan cepat agar segera tiba di rumah sakit. Wajah Anjani pucat, ia mencengkram seatbelt dengan kuat dan memejamkan matanya. Bi, aku mohon pelankan laju mobilnya. Aku takut. Tapi Abimanyu mengabaikan perkataan Anjani dan semakin memacu mobilnya semakin kencang. Anjani terus memejamkan mata sepanjang perjalanan, keringat dingin membasahi dahinya. Setibanya di rumah sakit, Abimanyu segera keluar dari dalam mobil dan pergi begitu saja meninggalkan Anjani yang masih ketakutan. Anjani menatap tidak percaya punggung suaminya yang telah pergi menjauh dari area parkiran. Abimanyu tega meninggalkan ia sendirian. Mengapa Abimanyu mengabaikannya? Anjani segera melepas seatbelt lalu memasuki rumah sakit menyusul Abimanyu yang ternyata menuju di mana Elina dirawat. Anjani tiba di depan ruang rawat Elina. Abimanyu segera memasuki ruangan tersebut dengan panik. Anjani melihat hal itu mengernyitkan dahinya dengan heran. Entah mengapa perasaannya tidak enak sekarang. Yudo tampak begitu kacau dan tertekan sedangkan Murni duduk di kursi dengan tubuh yang bergetar, pandangan matanya kosong.